Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan dalam pembacaan kitab Adab Sulukul Murid karangan Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sampai kepada fasal i'lam anna awwal at-tariq ba'ithan qawiyyun yaqdhafu fi qalbi al-'abd yus'iduhu wa yaqli'uhu wa yahussuhu 'ala al-iqbal 'ala Allah wa ad-dar al-akhir. Jalan yang pertama, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kata Imam Haddad, jalan yang pertama menuju Allah adalah al-ba'is firasat ataupun segala sesuatu yang tersirat di hati yang membuat kita ingin melakukan amal ibadah, yang membuat kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ba'is. Ketika seseorang tersirat di dalam hatinya ada keinginan untuk melakukan amal ibadah yang baik, itu ba'is dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah panggilan Allah. Ba'is adalah panggilan Allah yang Allah utus untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Makanya setiap orang, setiap manusia pasti punya keinginan tiba-tiba hendak beribadah, tiba-tiba hendak melakukan amal soleh, tiba-tiba hendak mengaji, tiba-tiba hendak sembahyang. Itu ba'is dari Allah, panggilan dari Allah. Kata Habib Hadrah, kalau sudah tersirat di hatimu sebuah amal ibadah, maka segera lakukanlah. Karena kalau kada dilakukan, kalau kita tidak kerjakan hal itu, maka tidak akan ada panggilan lagi. Kalau sudah keinginan seperti itu tidak kita kerjakan, tidak ada panggilan lagi. Kerjakan. Ada niat hati hendak bersolawat kepada baginda Nabi. Salawat. Karena ba'is ini awal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, panggilan hati yang membuat hati kita ini gundah. Hati kita ini wayahusu al-iqbal Allah, yang membuat kita ini pengen cepat-cepat kembali kepada Allah, pengen cepat-cepat kembali. Biasanya akan mendapatkan ba'is, orang yang mendapatkan ba'is ini kalau bukan orang yang alim betul, kalau bukan orang yang ahli ibadah betul, biasanya orang ahli maksiat biasanya mendapatkan seperti itu. Orang yang ahli maksiat senantiasa bergejolak di dalam hatinya, tersirat dalam hatinya pengen untuk berubah, niat untuk berubah pasti ada. Maka dari itu Habib Umar mengatakan, jangan sesekali engkau menganggap dirimu jauh lebih baik daripada ahli maksiat, karena setiap ahli maksiat memiliki niat dalam hatinya untuk berubah, dan kalau mereka berubah, mereka kembali menjadi lebih baik, sungguh dosanya diampuni sebagaimana orang tuanya melahirkannya. وعلى الإعراض عن الدنيا وأما الخلق المشغولون بأعمارتها وجمعها وتمتع بشهواتها واعترار بزخرافها. Dan biasanya juga ketika sudah Allah letakkan ba'is dalam hati kita, niatan untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi, kita menolak untuk tergila-gila kepada dunia. Sama dunia itu mulai bosan. Dengan yang namanya dunia itu bosan. Dengan yang namanya dunia mulai membenci, menolak dengan dunia. Wa amal khalqil mashghulun, sedangkan manusia yang lainnya disibukkan untuk mencari dunia. Mashghulun bihi wa amaratiha wa jam'iha. Sibuk, manusia-manusia yang lain sibuk untuk mengumpulkan dunia, sibuk untuk mencari dunia, sibuk bersenang-senang dengan dunia. Wa hadzal ba'is min junudillah al-batinah. Dan yang namanya ba'is ini utusannya Allah yang tidak terlihat, al-batinah, yang tidak terlihat, yang ada dalam diri kita. Wa huwa min nafahatil inayah wa alamil hidayah. Dan termasuk daripada nafahat, pemberiannya Allah, wa alamil hidayah, dan termasuk juga daripada hidayah. Al-ba'is termasuk daripada hidayah. Sebagaimana diceritakan ada satu orang, bukan orang Islam, orang Nasrani. Orang Nasrani diceritakan, beliau bercerita di Darul Mustafa ketika itu. Berceramah di depan Habib Umar. Kata orang Nasrani tadi, dia bercerita, aku setiap hari bergejolak dalam diriku niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bergejolak dalam diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Jadi kata orang tadi, dimati aja, dimati aja. Mati, mati. Jadi kata orang tadi, kata pemuda tadi, dia bercerita, aku sebelum sampai di tempat ini, sebelum sampai di Darul Mustafa, senantiasa berdoa, Tuhan tunjukkanlah aku jalan yang benar. Karena aku rasa agamaku yang aku tekuni saat itu, yang aku dalami saat itu, agama Nasrani tidak masuk di akal. Orang ini cerita. Tidak masuk di akal. Jadinya belajar Nasrani tidak terima dengan Tuhannya. Karena masuk di akal, Tuhan itu ada 3, tidak masuk di akal. Tuhan itu ada ibunya, ada bapaknya, ada anaknya, tidak masuk di akal. Makanya kita ini umat Islam hendak menyembati orang Nasrani itu gampang. Hendak menyembati Nasrani itu Tuhannya kada 4 KB kah? Kenapa anaknya cuma 1? Kita hendak menyembati, tapi sebagai orang Muslim yang baik tidak untuk mencaci maki agama lain. Ketika itu dia katakan, aku tidak terima Tuhanku ada 3. Maka dari itu aku senantiasa mencari kebenaran, mencari kebenaran, mencari kebenaran. Dan aku tertarik pada ajaran Islam. Aku tertarik pada ajaran Islam. Subhanallah. Ketika aku cari tentang Islam, aku melihat potongan video yang menunjukkan Habib Umar. Aku tertarik dengan potongan video yang menunjukkan Habib Umar. Ketika aku lihat Habib Umar di layar monitorku, di layar komputernya, aku lihat Habib Umar. Dan aku bukan di rumahku, kata dia. Aku di warnet, kata dia. Di warnet, melihat Habib Umar. Seketika itu juga aku cium fotonya. Aku cium videonya, aku cium Habib Umar. Dan aku katakan, aku ingin belajar dengan dia. Agamanya masih belum Islam. Agamanya masih belum Islam. Wa subhanallah, di malam harinya, dia dengar di tembok-tembok kamarnya, tentang Islam. Dia mendengar di tembok-tembok kamarnya tentang Tarim. Seakan-akan temboknya mengatakan Tarim, Habib Umar. Tembok kamarnya mengatakan hal seperti itu. Orang kalau sudah mencari masalah, dan hal-hal yang seperti itu namanya ba'is. Ba'is. Ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada suatu orang, memberikan cahaya yang benar kepada suatu orang, sulit untuk menerimanya dengan akal, tapi memang begitulah cara Allah mengingatkan orang lain. Tidak semua orang mendapatkan ba'is, tidak semua orang. Segelintir saja yang mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Wa katsiran yuftatahu bihi 'al-'abd aidat takhwif wat targhib wat tashwiq. Dan cara untuk membuka ba'is tadi, untuk mendapatkan ba'is tadi, di sini disebutkan oleh Imam Ghazali, Imam Haddad, at-takhwif, dengan cara karena dia ditakut-takutin, maksudnya ditakut-takutin dengan neraka, adanya neraka, ditakut-takuti dengan adanya siksa, ditakut-takuti dengan adanya adab. Orang kalau sudah sering mendengar ceramah isinya siksa, isinya neraka, takut dia, takut. Dan juga orang biasanya ketika dikasih dengan targhib, dengan hal-hal yang sangat kita inginkan sebagaimana surga dan nikmatnya, pahala yang didapatkan. Orang kalau sudah mendapatkan godaan-godaan yang seperti itu biasanya pengen untuk mendapatkannya. Makanya dari situlah biasanya pintu-pintu untuk mendapatkan al-ba'is namanya. Ba'is. Wa inda nadr ila ahli Allah ta'ala wa nadr minhum wa qad yaqa'a biduni sabab. Dan sebab yang paling luar biasa lagi untuk mendapatkan ba'is, siratan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dengan melihat orang yang ahli ibadah. Bi ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah, melihat para walinya Allah dan dilihat oleh mereka. Ketika walinya Allah melihat seorang hamba, melihat satu orang, maka pandangannya bukan kepada zahirnya, tapi pandangannya akan menembus hatinya. Makanya dikatakan, indal ulama, indal umara, ihfat lisanak, wa indal ulama, ihfat galbak. Di depan orang yang memiliki kedudukan, di depan para pemimpin, jagalah lisanmu. Tapi di depan orang ulama, di depan wali, yang dijaga bukan lisan, tapi dijaga hatinya yang dijaga. Percuma di depan wali bilang, antum masya Allah, doakan. Tapi ketika di dalam hati tidak percaya dengan wali itu, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia, semua tidak ada gunanya. Makanya kalau di depannya wali, hati yang dijaga.
hati yang dijaga. Diam lebih bagus. Diam, hati yang dijaga. Kalau mau minta sama wali, minta. Hatinya juga minta sama dia, percaya sama dia. Dan ingat, kalau mau doanya bermanfaat, doa wali itu bermanfaat buat dia. Kalau misalnya kita mau minta doa sama suatu orang wali, kalau mau doa wali itu mustajab, doa wali itu diijabah sama Allah, doa itu langsung seketika didapatkan, kita harus yakin sama wali itu. Kita harus yakin. Kalau tidak yakin sama walinya, jangan salahkan walinya, nggak mustajab doanya. Jangan salahkan walinya. Tapi salahkan kitanya sendiri. Begitu juga kalau kita punya guru. Kalau kita punya guru, adab bagi seorang murid kepada gurunya ialah meyakini kalau gurunya yang paling hebat. Adab seorang murid. Tapi ingat, meyakini gurunya yang paling hebat bukan di lisan, tapi di hati. Ketika seorang murid meyakini gurunya adalah orang yang paling hebat dan dia meyakinkannya dengan lisan, keluar dari lisannya itu jadi fitnah. Jadi fitnah. Dia mengatakan gurunya yang paling hebat, itu fitnah. Cukup katakan di dalam hatimu, yakini kalau gurumu orang yang paling hebat. Siapapun gurumu, itulah yang paling hebat. Dengan syarat tidak menjatuhkan guru orang lain. Tidak menjatuhkan guru orang lain. Karena guru kita semuanya memuliakan guru orang lain. Kalau guru kita memuliakan satu orang, kita muliakan orang itu. Guru kita mencintai orang ini, kita muliakan. Dan tidak satupun dari guru kita mengajarkan untuk membenci. Guru kita mengajarkan untuk mencintai. Bahkan guru kita mengajarkan bagaimana berakhlak dengan orang yang membenci kita. Itu yang diajarkan oleh guru kita. Itu yang diajarkan. Kalau kita bermurid dengan Habib Hedrah lebih suka menjalin silaturahmi. Paling suka menjalin silaturahmi. Bahkan yang membenci beliau menjalin silaturahmi. Paling suka. Banyak yang membenci beliau, tapi beliau menjalin silaturahmi. Bukan ada yang benci langsung tidak didatangin. Bukan ada yang membenci langsung tidak ditegur. Bukan. Ada yang membenci malah didatangi sama beliau, ditegur, disapa, dikasih hadiah. Akhlak yang luar biasa. Makanya kata Habib Hedrah, akhlak dalam bermuamalah yang paling luar biasa kalau engkau bisa berbuat baik kepada musuhmu. Itu kata Habib Hedrah. Dalam bermuamalah akhlak yang paling luar biasa kalau engkau bisa berbuat baik kepada musuhmu. Itu muamalah yang paling luar biasa. Karena tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Dan ingat, kata Habib Hedrah, yang bermasalah bukan engkau tapi orang lain yang bermasalah denganmu. Jangan sampai engkau memiliki masalah dengan orang lain. Itu lebih berat lagi. Kalau kita punya masalah, sama-sama punya masalah, tidak apa-apa, gampang. Kita yang ngalah bisa. Tapi kalau orang yang punya masalah, kita yang ngalah, ini luar biasa lagi. Lebih berat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'arrud bin nahfatil ma'mur bihi wa muraghab fihi wal intidhar wal intrigab biduni ta'arrud wal luzum al bab hukmun wa ghabawah. Kalau kita mencari yang namanya ba'is tadi, mencari, senantiasa mencari sebabnya, sebagaimana suka dengarkan ceramah, mencari sebab biar datang di dalam hati ini yang namanya al-ba'is, mencari sebab, atau mencari sebabnya seperti mendengarkan ceramah, atau banyak melakukan amal ibadah, macam-macam sebabnya, bertemu dengan ulama, bertemu dengan para wali, agar apa? Agar Allah berikan ba'is, itu diperintahkan, itu hal yang baik. Lawannya pula, hal yang tidak baik adalah ketika seseorang dia tidak mau mencari, dia nunggu aja, nunggu yang namanya hidayah. Hidayah jangan ditunggu, hidayah itu dicari. Hidayah jangan ditunggu, hidayah. Dan jangan juga dikatakan kalau merasa diri ini baik, biasanya orang yang merasa dirinya baik ketika melihat keluarganya tidak sejalan dengan dia, langsung dia katakan, kenapa nih orang tidak dapat hidayah? Kenapa orang tidak dapat hidayah? Jangan dikatakan kenapa, kalau memang sudah hidayah tidak turun, mau diapakan? Bahkan dirimu tidak seindah Rasulullah, dirimu tidak semulia baginda Nabi, tapi keluarga Nabi masih ada yang tidak mendapatkan hidayah. Allah pun menegurnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan untuk semua orang yang dia cintai masuk ke dalam agama Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Allah ngasih hidayah sama Allah yang orang mau, yang Allah mau. Allah ngasih hidayah. Kalau seandainya hidayah ada di tangan kita, semua keluarga kita kasih hidayah. Rasulullah, kalau seandainya hidayah berada di tangan Rasulullah, maka di Makkah semuanya orang masuk Islam. Di Makkah semuanya, Abu Jahal nggak akan masuk neraka. Kalau hidayah di tangannya Rasulullah. Akan tetapi teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tahdi man ahbabta.
Innaka lan tahdiya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kalau dalam nahunya lan ini amil jazm yang tidak akan, artinya tidak akan sama sekali, tidak akan berubah. Kalau lam masih bisa berubah amil jazm, tapi kalau lan tidak akan sama sekali, mau sampai gimana pun. Dan bahasa Al-Quran kalau sudah ditegur dengan hal yang tidak akan sama sekali, mau sampai berabad-abad bagaimanapun caranya, tidak akan pernah Allah memberikan hidayah kepada orang itu. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada keluarga kita yang kita lihat tidak sejalan dengan kita, minta hidayah sama Allah. Minta hidayah sama Allah. Cara menegur seseorang, jangan, kalau orang itu tidak dengar omongan kita, kita cari orang yang paling dekat dengan dia. Kita cari orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat tidak ikut sama omongannya dia, kita cari kalau dia punya guru, gurunya. Kalau nggak punya guru, ya sudah, kita minta sama Allah. Jangan dipaksa. Dekat mulut anu bunyi. Dekat mulut anu bunyi. Sebagian di sini dikatakan oleh Imam Haddad, menunggu hidayah adalah hal yang bodoh. Menunggu hidayah. Hidayah itu jangan ditunggu, tapi dicari. Dicari hidayah. Kalau memang dia ingin berubah, cari hidayahnya. Dicari hidayahnya, berubah. Wa kaifa qad qala alaihi salatu wassalam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hari-hari di mana di hari itu Allah menurunkan banyak nafahat. Allah menurunkan banyak hidayah. Di hari-hari yang mulia Allah menurunkan banyak hidayah. Dikatakan 10 Muharram, dikatakan di bulan-bulan Dzulhijjah. Allah memandang kepada seluruh makhluknya. Dan barang siapa yang mendapatkan pandangan Allah, mendapatkan pandangan khas dari Allah Subhanahu wa taala, dipandang semuanya kita dipandang, tapi pandangan khusus, pandangan rahmatnya Allah. Barang siapa yang mendapatkan pandangan baiknya Allah, maka dia tidak akan pernah menderita selamanya. Fala zagiya ba'dahu abada, maka dia tidak akan pernah merugi setelah itu selamanya. Kalau sudah mendapatkan pandangannya Allah. Cara mendapatkan pandangannya di saat malam-malam itu, malam 10 Muharram, malam Dzulhijjah, di bulan-bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ya, bulan-bulan yang Allah haramkan. Dekat kita sudah mau Dzulhijjah. Ketika di bulan-bulan seperti itu, kita berdoa yang banyak sama Allah, minta sama Allah, minta yang banyak sama Allah. Disitulah pahala yang Allah turunkan, disitulah pandangan rahmat Allah banyak Allah turunkan. Ketika seseorang sudah mendapatkan pandangan yang mulia dari Allah, pandangan rahmat, nikmat sudah hidupnya. Nikmat hidupnya. Sampai kalau ulama, para wali sampai mengatakan fala sagiya ba'dahu abada, maka dia tidak akan merugi setelahnya selamanya, maka surga sudah pasti didapat. Kalau sudah para walinya Allah mengatakan seperti itu, surga didapat. Tapi ada beberapa hal yang dapat menolak hal itu. Ada beberapa hal yang menolak hal itu. Jadi mau malam apapun dia, mau malam Lailatul Qadar, mau malam 10 Muharram, mau malam di bulan-bulan Dzulhijjah, mau malam di malam mulia apapun, kalau orang melakukan beberapa dosa-dosa yang mengharamkan pandangannya Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan pandangannya Allah. Salah satu dosanya agul walidain, orang yang kurang ajar sama orang tuanya. Dia tidak akan pernah mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sama sekali mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu, tidak akan pernah mendapatkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cemburu apa? Dia membiarkan istrinya keluar. Tidak ditanya istrinya mau kemana. Dia biasa kan lihat istrinya ngomong sama orang lain yang bukan mahramnya. Tidak memiliki rasa cemburu. Seakan-akan tidak memiliki rasa cemburu. Orang yang seperti itu, dia tidak akan pernah mendapatkan rahmatnya Allah. Ingat, cemburunya laki-laki, bukan cemburunya perempuan. Cemburunya perempuan tidak usah dicari, biasa cemburu. Mau sudah nikah 20 tahun, 50 tahun, walaupun sudah sama-sama tua, yang namanya istri ini tetap cemburu kalau kita melihat perempuan lain. Perempuan cemburunya bisa cari. Makanya laki-laki ini harus belajar cemburu. Kata Imam Ali, al-ghirah minar rijal iman.
Wa ghiratun nisa kufur. Cemburunya laki-laki itu keimanan. Cemburunya wanita kekufuran. Kenapa cemburunya laki-laki keimanan? Karena dia menjaga keharmonisan rumah tangga. Dia menjaga rumah tangganya. Cemburunya laki-laki menjaga rumah tangga. Tapi kalau cemburunya perempuan lebih sering gak jelas daripada yang jelas. Itulah yang dikatakan kufur. Lebih sering gak jelasnya. Makanya laki-laki serba salah. Laki-laki serba salah. Lalu yang hal-hal yang dapat menolak pandangannya Allah, menghilangkan pandangannya Allah dari diri kita, orang yang suka berpakaian lebih dari bawah mata kaki. Musbilil izar bahasanya. Orang yang suka berpakaian lebih dari bawah mata kaki. Jadi bajunya itu dijadikan kain pel. Orang yang seperti itu, dia tidak mendapatkan pandangannya Allah. Bahkan Rasulullah pernah menegur sahabat yang seperti itu. Sahabat pakaiannya panjang sampai menutupi kakinya. Kata Rasulullah, angkatlah gamismu. Angkatlah gamismu. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, di kampung kami sudah biasa seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah? Angkatlah gamismu. Karena aku lihat api neraka akan membakar hal itu. Baginda Nabi tidak suka ada orang. Karena apa? Kebiasaan orang sombong kayak gitu. Kebiasaannya orang sombong. Di zaman jahiliyah, orang sombong pakaiannya itu lebar-lebar. Jadi dia mau kena tanah, mau kotor, nggak peduli. Tapi bukan berarti dengar hadis kayak gitu langsung ditinggikan kayak wahabi-wahabi. Jangan terlalu tinggi-tinggi juga. Jangan terlalu tinggi juga. Jangan sampai setengah. Itu di bawah lutut, jangan terlalu tinggi juga. Yang sedang-sedang aja, di atas mata kaki. Di atas mata kaki. Yang sunnahnya, baginda Nabi biasanya kalau berpakaian, di atas mata kaki, di bawah betis. Ada juga yang mengatakan di tengah-tengah, antara lutut sama mata kaki di tengah-tengahnya. Baginda Nabi seperti itu kalau berpakaian. Jadi tingginya di tengah-tengah. Kalau pakai sarung, pakai gamis, tingginya sama. Nggak ada yang jomplang, nggak ada. Nggak ada yang lebih tinggian gamisnya, apa enggak. Sama baginda Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi pakai celana? Pakai celana juga baginda Nabi, pakai juga. Baginda Nabi pakai celana. Kata Imam Ali, adabnya kalau pakai celana, ma atasarwil ga'tu gat wa ma ata'im gatu gat. Kata Imam Ali, tidak pernah aku menggunakan celana berdiri sama sekali. Jadi adabnya kalau mau pakai celana itu duduk. Mau pakai celana, adabnya duduk. Dan kalau mau pakai imamah, mau pakai surban, nggak pernah duduk sama sekali. Maksudnya berdiri terus. Imam Ali kalau pakai imamah berdiri terus. Kalau pakai celana duduk terus, dan begitulah sunnah. Begitu sunnah. Kalau mau pakai celana kita duduk. Untuk apa? Mengantisipasi kalau seandainya tersingkap lebih aman daripada auratnya. Kalau pakai celana dalam keadaan berdiri, walaupun dia pakai sarung pasti pahanya kelihatan. Jangan bohong. Pasti pahanya kelihatan. Mau alasan jam terbang sudah tinggi, kada ulun lihai sudah baik, percuma tetap terlihat. Karena tangan kita menarik, makanya duduk. Kalau mau pakai celana, duduk. Pakai celana duduk. Jangan di WC juga, karena najis wipai, makanya jangan di WC pakai celana. Di luar, di kamar pakai celana. Duduk kalau pakai celana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man akramahullah bihadzal ba'is asy-syarif falya'rif qadrahul munib wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala 'alaihi allati la yaqaddar qadruha wa la yuballigh syukruha falyubaligh fi syukrillahi ta'ala 'ala ma manahu wa aulah. Jadi ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan hal ini nikmat yang sungguh luar biasa. Nikmat yang sungguh luar biasa. Makanya setiap kebanyakan ulama kalau sudah berceramah, wa nahmadullaha ala ni'matil Islam wal iman. Biasanya kalau ceramah, kebanyakan dari ulama-ulama menyebutkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam dan iman. Sungguh ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang paling besar dalam diri kita ini bukan kita dikasih nafas, tapi kita masuk dalam agama Islam. Nikmat keimanan yang paling luar biasa. Nikmat keimanan. Itu nikmat yang paling luar biasa. Kita menjadi hamba yang mengucapkan, golongan-golongan orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Karena jangan minta nikmat yang lain lagi. Jangan minta sama Allah, ya Allah, seandainya ulun nih di zaman Rasulullah, pasti ulun jadi sahabat sudah. Jar siapa? Ujar siapa jadi sahabat?
Seandainya, kayak ini janah pertanyaannya, seandainya di zaman sekarang ada orang mengaku agama baru, pian percaya kada? Ada orang bepadah ulun bisa agama baru, percaya kada? Pasti kada percaya, apalagi di zaman Rasulullah. Kada jadi Abu Jahal, alhamdulillah. Jangan minta macam-macam, sudah kita jadi umatnya, ini nikmat yang luar biasa. Menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang tidak dapat diperjualbelikan. Makanya jangan pernah dijual. Keimanan itu jangan pernah dijual. Keimanan itu harga mati, bukan NKRI, tapi harga mati adalah keimanan. Jangan sampai dijual keimanan. Ketika seseorang sudah memiliki keimanan yang kuat, disitulah nikmatnya Allah yang luar biasa yang ia miliki. Percuma nafas dia miliki, punya hidup yang luar biasa dalam keadaan sehat, tapi kalau kada bisa iman, percuma. Percuma. Kenikmatan yang ia miliki hanyalah sebatas di dunia saja, tapi akhirat ia akan mendapatkan siksa demi siksa dan siksa. Tapi ketika seseorang memiliki keimanan, mungkin dunia penjara baginya, tetapi ketika dia sudah bertemu dengan Allah, maka kenikmatan yang akan ia rasakan, kenikmatan demi kenikmatan yang akan ia rasakan. وخصه به من بين الأشكاله وأقرانه فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة أو أكثر لم يجد هذا البعث ولم يتركه يوما من الدهر. Dan terlebih lagi kalau kita mendapatkan hidayah, mendapatkan ba'is ini keluarga kita, sanak saudara kita. Karena banyak daripada orang-orang, kata Imam Haddad di sini, banyak dari orang-orang yang sudah sampai bahkan umurnya 80 tahun tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan al-ba'is, hidayah untuk memperbaiki diri. Makanya bahasanya tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Makin tua makin jadi. Tapi banyak orang kalau daerah kampung, kalau sudah masuk usia tua baru dia ingat ke masjid. Tapi kalau di daerah perkotaan walaupun sudah tua hendak ke masjid bin koler masih. Jadi beruntung. Jangan kita iri sama orang kota, tapi seharusnya orang kota yang iri dengan keimanan kita. Karena keimanan orang-orang di kampung jauh lebih kuat daripada mereka yang ada di kota. Mereka yang ada di kota sembahyang pun biasa Jumat sekali aja, seminggu sekali mereka sholat. Seminggu sekali aja mereka sholat biasanya. Bahkan cerita saudara kami ketika berdakwah di suatu pedalaman di daerah Kalbar, dakwah di bulan Ramadan. Ujarnya, Bib, ulun ada dakwah di daerah Kalbar, Bib. Pas kami sholat isya, satu kampung, Bib, di luar aja berokokan. Tapi pas kami sholat tarawih, berataan masuk. Ulun takuni, kenapa masuknya pas tarawih? Maka yang wajib tarawih aja, isyanya kada. Jarbuhannya. Karena apa? Tidak masuk hidayah. Jangan salahkan mereka karena tidak tahu, tapi salahkan kita. Kenapa kita tidak mau masuk ke tempat-tempat seperti itu? Baik daripada orang-orang yang masih belum diterangi dengan cahaya hidayah, masih belum diterangi dengan cahaya-cahaya keilmuan. Kalau kita di sini, alhamdulillah, ada aja yang datang, ada aja yang mengajar, masih dipantau tentang syariat, maka minta sama Allah agar sampai ke anak cucu masih ada yang menjaga, sampai ke anak cucu. Karena kalau sampai ke anak cucu tidak ada yang menjaga, akan kehilangan arah mereka semuanya, akan kehilangan arah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal murid an yajtahid fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. Dan bagi seorang orang yang mengharapkan untuk kembali kepada Allah, ketika dia mendapatkan ba'is, keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, keinginan untuk menjadi beribadah, keinginan untuk menjadi yang lebih baik intinya, maka dia harus berusaha untuk menguatkan hal itu, dikuatkan lagi, mendapatkan keinginan berwirid, keinginan sholat, keinginan zakat, keinginan baca Quran, dapat keinginan seperti itu, diperkuat lagi, dilakukan, wa hifdhihi, dan menjaganya, wa ijabatihi, dan diterima. Niat mengaji, langsung mengaji, ambil Quran. Niat sembahyang, langsung berwudu sembahyang. Jangan kena dulu, jangan kena. Amun kena ni kada digawi ujung-ujungnya. A'ni hadzal ba'is wa taqwiyatuhu bidzikrillah wal fikri fima indallah wal mujalasati li ahlillah wa hifdhuhu bil bu'd 'anil mujalasati al mahjubin wal i'rad an waswasati syaitan wa ijabatuhu bi an yubadir bil inabah ila Allah Ta'ala wa yasduqu fi iqbalillah Ta'ala. Bagaimana caranya? Kata Imam Haddad, a'ni hadzal ba'is wa taqwiyatuhu, cara menguatkan ba'is tadi, cara menguatkan niatan atau sesuatu yang tersirat di hati tentang kebaikan, caranya berzikir, dengan berzikir.
menyebut nama Allah, bizikrillah, wal fikr fi ma indallah, dan memikirkan segala sesuatu yang di sisi Allah, memikirkan fi makhluqatillah, wal mujalasati li ahlillah, duduk dengan orang-orang alim, menguatkannya, duduk dengan orang-orang alim, wa hifdhu, dan cara menjaganya, bil bu'd an mujalasatil mahjubin, cara menjaga ba'is tadi, teguran dari Allah, cara menjaganya agar tidak hilang dari kita teguran baik dari Allah, dengan menjauhi perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada gunanya. Wa anil waswati syaitan, dan jangan sampai waswas, jauh dari waswasnya setan. Wa ijabati bi an wa yubadir bi inabati ila Allah taala, dan cara untuk menerima teguran dari Allah adalah untuk menyegerakan apa yang Allah tegur. Apa yang Allah tegur? Biasanya teguran Allah itu kalau kita malam nih masih belum salat Isya, biasanya adalah sebelum guring tuh, ya Allah kada tenang, belum sembahyang Isya. Itu teguran dari Allah. Makanya ketika mendapatkan teguran langsung sholat. Dapat teguran, belum sholat, biasanya diingatkan oleh Allah, masih belum sholat, engkau masih belum kembali kepadaku. Tegurannya Allah. Dilakukan, langsung ambil wudhu, langsung sholat. Wa yasduqu fi ikbali 'ala Allah, dan serius bersungguh-sungguh ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatawana wala yusawwif wala yatabatta wala yuakhir wa qad amkanahu al-fursah falyajtahizha wa futiha lahu al-abwab falyadkhul wa da'ahu ad-da'i falyusra وليحذر من غد بعد غد وإن ذلك من عمل الشيطان. Dan berhati-hati, kata Imam Haddad, jangan suka memperlambat, jangan suka menunda-nunda, jangan suka melambatkan, jangan suka nanti aja lah. Waqad amkanahu Allahu al-fursah falyastahizha. Allah sudah memberikan kesempatan, maka bersungguh-sungguhlah, berusahalah. Allah sudah membukakan pintu, maka masuk. Ketika Allah sudah membukakan pintu kebaikan untuk kita, kita harus masuk. Wa da'ahul da'i falyusri. Allah sudah memanggil kita, maka kita datang langsung segera kepada Allah. Waliyahdar min ghad wa ba'da ghad wa inna dzalika min amali syaitan, dan berhati-hati dari perkataan besok aja lah, lusa masih ada, besok masih ada. Jangan perkataan itu semua dari setan. Falyuqbil wa la yata'attas wa la yatasattab wa la yata'allal bi ba'd al-farq wa 'adam as-salahiyyah. Qala Abu Rabi' rahimahullah, siru ila Allah uraja wa makasir wa la tantadhiru sihah wa intidharu sihah batalah. Wa qala ibn Atha fil Hikam, ibn Athaillah fil Hikam, ihalatukal amal ala wujudil farq min ru'unatin nufus. Di sini dikatakan, kata Abu Rabi', siru ilallahi uraja, jalanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala segera. Jangan pelan-pelan kalau berjalan sama Allah. Segeralah, berlari. Wala tantadiru sihah. Kalaupun engkau dalam keadaan sakit, jangan nunggu sehat dulu. Jangan nunggu sehat. Kalau memang mau kembali kepada Allah, kalau memang ingin melakukan amal ibadah, jangan nunggu sehat. Ketika mampu langsung dikerjakan. Fa in intidhar sihal batalah. Karena kalau kita nunggu sehat, kalau sudah sehat itu semua batal. Tidak dikerjakan ujung-ujung. Mau melakukan amal baik nunggu sehat, kalau sudah sehat tidak dikerjakan. Karena jarang orang yang masih Allah berikan kesempatan kalau sehat dikerjakan, jarang. Biasanya Allah sibukkan dengan hal-hal yang lain. Allah lalaikan dia. Sehingga niatan yang ia ingin kerjakan sebelumnya menjadi lupa. Sampai di sini saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din barakan fi umur wa sa'atan rizqan wasi'atan wa rizqan wa tawbatan qablatan wa shahadatan min bil mutaqabbil ba'da wa fa min lisan wa min wa siyab min jannah wa zakana wa rizqan wa mafsana wa walidina ikhwana sayyidina bana wa hasanna wal muslimin wa muslimat ya rabbil alamin ya rabbi ijma'na huwa bil fidal fi dasyatiran wa bi fadlan wa ihsanan wa min ghayri ziyadatin wa alhamdulillah rabbil alamin.